Carol mengerjapkan matanya, masih mencerna pikirannya sendiri. Entah kenapa tiba-tiba beberapa hari ini, dia begitu ingin menghubungi pria itu. Mungkin karena Epic sakit dan mamanya melarangnya untuk keluar rumah sampai pernikahan sang kakak tiba. Bagaimana? Tawar Cidan kembali. Caroline menggeleng pelan. Dia takut kalau kakaknya berpikir macam-macam terhadapnya. Lebih tepatnya, Carol merindukan Jack, mengira. Tidak usah kakak, besok aja sekalian memakai ponselku sendiri. Kalau begitu aku akan kembali ke kamarku. Maaf udah ganggu waktu kakak. Selamat malam. Caroline segera keluar dari dalam kamar Zidan, membuat pria itu mendesak kasar. Melihat raut wajah Caroline yang memerah saat mengatakan bahwa dia merindukan Jack. Tentu saja Zidan paham bahwa Caroline memang sedang dalam puber. Sepertinya tidak pernah mudah saja. Apakah ia harus melarang Caroline untuk jatuh cinta? Tentu saja tidak kan? Karena setiap anak manusia pasti akan mengalami masa itu. Lily merasa kesal karena malam ini Austin mengabaikannya lagi dan lebih memilih pulang ke rumahnya. Alasan Austin adalah sedang sibuk dan tidak bisa ditinggalkan. Tapi entah kenapa, Lily tidak bisa percaya begitu saja. Bagaimana kalau perasaan Austin terhadap istrinya kembali lagi? Tidak, ini semua tidak bisa dibiarkan begitu aja. Austin tidak boleh mencintai Avi lagi. Batin Lily. Rasanya udah tidak tahan saat melihat Austin yang mengabaikannya. Aku harus memastikan Austin saat ini tidak bersama dengan Avi. Iya, aku yakin Austin memang sedang banyak pekerjaan. Wanita itu menghubungi nomor Austin hanya untuk memastikan. Halo? Lily terkejut saat mendengar suara perempuan di seberang telepon. Tidak, itu tidak mungkin. Austin tidak sedang bersama dengan istrinya, bukan? Api sebenarnya merasa kesal ketika Lily menelpon suaminya tengah malam seperti ini. Sepertinya memang ada yang tidak beres dengan sekretaris suaminya itu. Mau apa dia menghubungi suamiku setiap malam? Ingin lihat bagaimana wajah sekretaris itu sekarang. Kenapa dia bisa sangat leluasa setiap saat bisa menghubungi Austin, bahkan di waktu dini hari seperti waktu itu. Terbaik. Pintu kamar mandi terbuka. Austin keluar hanya menggunakan handuk yang meliliti pinggangnya dan rambut basahnya, yang membuat penampilan pria itu semakin seksi di mata Avi. Avi melihat Austin tanpa mengedipkan mata. Tubuh suaminya memang indah dan hangat. Austin bisa membuatnya melayang berkali-kali saat bercinta. Ya Tuhan, apakah aku baru aja mengagumi Austin? Udah lama sekali perasaan ini tidak muncul. Tapi kenapa sekarang tiba-tiba hadir lagi? Batin Abi memalingkan wajahnya ke arah lain, agar tidak ketahuan oleh Austin jika ia terpesona dengan tubuh indah suaminya itu. Abi, kenapa kamu memegang ponselku? Abi tersentak dan baru sadar jika dia masih memegang ponsel Austin. Setelah mengangkat panggilan dari Lily, dia belum mengembalikannya. Oh, ini tadi sekretaris mau menelpon. Aku kira ada masalah penting dengan urusan pekerjaan. Jawab Abi segera menyerahkan ponselnya. Austin terlihat sedikit gugup saat menerima ponsel itu. Dia takut kalau Abi akan curiga dengan Lily. Lagian kenapa wanita itu selalu saja menelponnya? Padahal udah ia katakan kalau jangan terlalu sering menghubungi kalau sedang berada di rumah. Oh, apa yang Lily katakan? Mata Austin tidak berani menatap istrinya dan hanya mengutak-atik ponsel dan melihat 5 pesan dari Lily. Tidak ada, dia langsung mematikan panggilannya saat aku jawab. Api mengedikan bahunya, seolah cuek. Hal itu membuat Austin merasa lega. Setidaknya Lily tidak ceroboh dan membuat Abi curiga. Tapi sepertinya dia tidak tahu apa yang dirasakan oleh Abi. Wanita itu seketika merasa waspada dan curiga. Ada hal yang tidak beres antara suami dan sekretarisnya. Kalau memang hal itu benar, apa yang harus dia lakukan? Tapi sebelum berspekulasi apa-apa, Abi harus memiliki bukti terlebih dahulu. Sedangkan Austin sendiri langsung keluar dari dalam kamarnya dengan masih menggunakan handuk. Dia langsung menghubungi Lily setelah masuk ke ruang kerjanya. Halo, Austin, kamu sedang apa? Pria itu menjauhkan ponselnya dari telinga ketika mendengar suara Lily yang berteriak. Kamu ini apa-apaan sih? Kenapa malah berteriak? Maaf, aku hanya kesal aja. Tadi saat aku menelponmu, Abi yang mengangkat.
Apa yang baru aja kalian lakukan? Itu bukan urusanmu. Malam ini jangan menelponku. Kenapa? Kenapa aku tidak boleh menelpon? Kenapa malam ini kamu tidak ke tempat aku, Austin? Aku ingin kamu menemani aku. Bukankah kamu bilang kalau kamu udah tidak mencintai Abi lagi? Dan cukup, Lily. Menurutlah dan ingat siapa dirimu. Jangan berani membentakku dan jaga batasanmu. Austin menutup ponselnya dan melemparkannya ke atas meja. Kenapa wanita itu jadi sesuka hati meneriakiku? Aku tidak suka ada yang mengendalikan aku seperti seorang budak. Brengsek. Emosi Austin menjatuhkan dirinya ke kursi. Dia sama sekali tidak suka ada seorang wanita yang memerintahnya. Apalagi itu hanya seorang kekasih gelap yang tidak berhak memiliki apapun atas kuasa dirinya. Istrinya aja tidak pernah memerintah ataupun memegang kendali terhadap Austin. Apalagi ini hanya seorang sekretaris yang kebetulan menjadi selingkuhannya. Di luar kamar, Api bisa mendengarkan suara Austin dan sedikit terkejut ketika mendengar percakapan mereka. Besok, aku akan ke kantor. H5. Suasana di ruang makan di kediaman Alvarez menjadi sedikit tegang. Semua ini dikarenakan Caroline yang tiba-tiba meneriaki seorang pelayan dan memarahinya. Jelas saja Carol tidak terima dengan perbuatan pelayan itu, karena dia dengan lancang menghina calon kakak iparnya, Alana, sebagai seorang pembantu yang licik. Kalau kamu tidak tahu apa-apa, sebaiknya diam saja. Apa mulutmu itu tidak pernah masuk bangku sekolah, sehingga suka sekali membicarakan orang lain yang tidak kamu kenal asal-usulnya? Pelayan itu hanya bisa menunduk ketakutan. Dia tidak menyangka jika ucapannya menghina Alana terdengar oleh putri majikannya. Maaf, saya benar-benar tidak sengaja. Saya hanya membicarakan sesuatu yang benar. Dan itu pun hanya dari cerita-cerita para pelayan dulu. Saya tidak bermaksud menghina Nona Alana. Pelayan itu menangis terseduh. Tubuhnya gemetar karena takut. Dia tidak mau dipecat dan kehilangan pekerjaan di rumah ini. Karena baginya bisa masuk dan bekerja di sini adalah suatu anugerah yang luar biasa. Dia udah bisa membanggakan keluarganya hanya dengan bisa bekerja di keluarga Alvarez. Dia bisa menghidupi keluarganya yang miskin. Gaji di sini juga sangat besar. Tentu saja wanita itu sangat takut kalau dia harus dipecat. Tidak sengaja. Aku tahu kalau memang sebenarnya kamu tidak menyukai Alana dan udah sering menghasutnya di belakang bersama dengan pelayan lain. Jangan kira kalau kami bodoh. Di rumah di setiap sudutnya ada CCTV dan aku bisa melihat dan memantau apa saja yang kalian lakukan di rumah ini. Wanita yang bernama Emma itu terkesiap. Dia langsung menangis karena di hadapan Morgan. Felicia dan juga Jaden meminta untuk diampuni. Sungguh dia menyesal karena selama ini memang sangat membenci Alana hanya karena dia dulu pernah menjadi pelayan di rumah ini. Tetapi dengan mudahnya menjadi calon suami Jaden. Saya minta maaf. Saya menyesal. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya mohon ampuni saya, Tuan. Jaden memijat keningnya melihat drama yang ada di hadapannya ini. Sedangkan Felicia dan Morgan hanya menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Hentikan drama ini. Aku ingin sarapan dengan tenang, Jaden. Urusi pelayan itu. Kita sang papa yang langsung diangguki oleh Jaden. Kamu dalam 2 jam kemasi barang-barangmu dan segera pergi dari sini. Caroline tersenyum lebar dengan apa yang ia dengar. Sejujurnya Caroline udah malas dengan pelayan itu. Mulutnya sangat pedas dan sangat suka meremehkan orang lain. Tuhan, maafkan saya. Sudah, kami udah memaafkanmu. Tapi sebagai konsekuensi, karena kamu tidak menyukai calon menantu kami dan sangat ditakutkan, nanti akan berdampak pada pelayan lainnya yang ada di rumah ini. Ya, inilah pilihan terbaiknya. Tenang saja, nanti akan dapat uang pesangon. Ucap Felicia. Akhirnya drama tentang pembantu yang suka membicarakan majikannya bahkan menjelek-jelekan di belakangnya selesai. Masalah ini juga harus bisa menjadi pelajaran bagi para pelayan lainnya agar mereka bisa menjaga mulut dan tidak sesuka hati mereka di rumah ini. Setelah kejadian pemecatan kepada salah satu pelayan di kediaman keluarga Alvarez, tidak ada satu pelayan yang berani berulah. Mereka harus sadar diri bahwa tidak sepatutnya mereka membicarakan tentang orang yang berkaitan dengan keluarga ini. Kasak-kusuk yang beredar sekarang adalah asal-usul Alana di kalangan para pelayan yang baru aja mengetahui bahwa wanita yang pernah menjadi sahabat mereka itu adalah orang kaya
dan menjabat sebagai CEO sebuah perusahaan besar. Tentu saja hal itu diungkapkan langsung oleh Felicia sebagai nyonya besar di rumah itu, agar para pelayan mereka tahu diri dan tidak sembarang berbuat olah. Sebaiknya sekarang kita jangan sembarangan bicara, atau akan ada yang dipecat lagi setelah ini, ucap kepala pelayan. Semua orang hanya bisa mengangguk patuh. Mereka tidak berani lagi mengatakan apa-apa lagi setelah ini. Setelah sarapan pagi yang diwarnai dengan sedikit ketegangan, akhirnya Jidan berangkat ke kantor. Setelah Samuel menghubunginya, Jidan terlihat sedikit tergesa dan langsung meluncur begitu aja. Memangnya ada apa sih di perusahaan? Sampai Kak Jidan begitu terburu-buru? Gumam Caroline sambil menyemprotkan parfum ke tubuhnya, berharap bahwa tidak ada hal yang serius. Sempurna, ucap Caroline menatap tampilannya di depan cermin. Salah senyum terpatri di bibirnya. Entah kenapa sekarang dia ingin tampil menarik dan berdandan. Tidak seperti biasanya yang hanya akan memakai pelembab wajah dan juga lipstik natural. Kali ini Caroline memakai bedak dan juga blush on di pipi agar terlihat sedikit merona. Warna lipstik dipakai yang sedikit terang, menatap wajahnya yang udah cantik. Akhirnya Caroline mengambil tas dan juga ponselnya di nakas. Gadis itu berjalan menuju pintu keluar kamarnya. Hari ini dia akan kembali ke kampus setelah 4 hari absen karena sakit. Setelah tadi bangun tidur, dia berhasil mendapatkan ponselnya kembali dan mengaktifkannya. Rasanya sempat tidak percaya dengan melihat deretan pesan di ponselnya yang semuanya berasal dari Jack. Carol, kamu sedang apa? Kenapa pesanku tidak dibalas? Hei, apakah kamu mengabaikanku setelah menjadikanku sebagai kekasihmu? Kenapa nomormu tidak aktif, Carol? Please, kalau udah aktif langsung hubungi aku ya. Carol, udah 3 hari kamu gak ke kampus, ada apa? Caroline Alvarez, aku rindu. Dan kenapa Mr. Jack bicaranya jadi aneh seperti ini? Batin Caroline yang wajahnya langsung memerah ketika membaca pesan terakhir. Jantungnya bertalu-talu kencang, perutnya terasa geli. Carol bisa sakit lagi kalau seperti ini. Pikirannya terus tertuju pada Jack yang mengatakan merindukannya. Duh, kenapa pipinya jadi memanas ketika mengingat pesan itu. Bahkan kedua sahabatnya sama sekali tidak ada yang mencarinya. Hanya deretan pesan dari Jack yang mengatakan bahwa pria itu sangat khawatir. Tidak ada pesan apapun dari kedua sahabat, gak ada akhlak. Apakah mereka melupakan aku? Batin Caroline melihat pesan lain yang masuk. Alih-alih membalas pesan dari Jack karena jantungnya yang berdegup kencang saat melihat deretan pesan tersebut, dia pun memilih mengabaikan dan hanya mengirimkan pesan kepada kedua sahabatnya yang benar-benar bisa disebut sahabat laknat karena sama sekali tidak khawatir kepadanya. Saat di kampus, Carol memilih langsung masuk kelas dan membuka beberapa buku catatan sambil menunggu dosennya. Dia tidak ingin bertemu dengan Jack karena perasaan aneh itu tiba-tiba ada di hatinya lagi. Kelas masih terlihat sepi karena memang Caroline memilih masuk kelas 1 jam lebih awal. Carol, sebuah suara tidak asing tiba-tiba mengagetkannya. Gadis itu mendongak dan menatap pria yang sejak kemarin benar-benar membuat pikirannya kacau. Ya Tuhan, kenapa dia bisa kemari? Niat hati ingin menghindarinya dengan masuk kelas, tapi pria itu malah mendatanginya di kelas ini. Apakah Jack tahu jadwal kuliah Caroline? Sehingga dia dengan mudah bisa mencarikan di situ. Jack langsung mendatangi meja Carol yang terletak di bagian belakang dengan ratu wajah yang tidak bisa diartikan. Berjalan dengan sedikit tergesa, dengan tatapan yang tidak lepas dari mata coklat Caroline. Carol, kenapa tidak membalas pesan atau mengangkat telepon dariku? Padahal aku kan udah menyuruhmu membalasnya. Alih-alih bertanya kenapa Carol tidak masuk kampus, tapi Jack malah menanyakan hal lain. Maaf mister, ponselku sejak 4 hari yang lalu dibawa mama karena aku sakit. Jawab Caroline menunduk. Tidak berani menatap mata Jack terlalu lama. Ya Tuhan, jadi kamu sakit? Kenapa tidak memberitahuku? Caroline sedikit tersentak ketika Jack memegang kedua bahunya dengan ekspresi seperti orang yang sedang khawatir. Apa mister mengkhawatirkanku? Tanya Carol hati-hati. Jack melepaskan tangannya dan tertawa lirih. Tentu saja aku khawatir. Setelah makan malam itu kami tiba-tiba tidak bisa dihubungi. Dan menghilang begitu aja sampai aku pergi ke kantor Alana hanya demi kamu. Carol mengerutkan keningnya. Pergi ke kantor Alana hanya demi aku.
Memangnya kenapa harus ke kantor Kalana, Mister? Tanya Caroline penasaran.